Kamu tidak cocok di planet ini. Bukan secara metafora. Bukan karena kamu introvert atau merasa beda dari orang lain. Tapi secara biologis, secara fisik, secara ilmiah. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang manusia jika dibandingkan dengan semua makhluk lain di bumi. Dan ketika para ilmuwan mulai menyusun daftarnya, hasilnya mengejutkan. Bukan satu atau dua keanehan, tapi puluhan. Dan beberapa di antaranya hampir tidak bisa dijelaskan oleh evolusi biasa. Mari mulai dari yang paling dasar. Punggungmu. Hampir semua mamalia berjalan dengan tulang belakang horizontal, sejajar dengan tanah. Itu desain yang masuk akal untuk gravitasi bumi. Tapi manusia berdiri tegak, tulang belakang vertikal, dan hasilnya, sakit punggung. Hampir 80% manusia mengalami sakit punggung kronis di suatu titik dalam hidupnya. Tidak ada hewan lain di bumi yang mengalami ini secara massal. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena tulang belakang vertikal bukan desain yang optimal untuk gravitasi planet ini. Seolah-olah kita dibawa dari tempat dengan gravitasi berbeda, dan dipaksa hidup di sini. Sekarang lihat kulitmu. Hampir semua primata punya bulu tebal. Simpanse, gorila, orangutan, semua tertutup bulu. Bulu bukan sekedar estetika. Bulu adalah perlindungan dari matahari, dari dingin, dari serangga. Tapi manusia hampir tidak punya bulu sama sekali. Kita adalah satu-satunya primata yang hampir telanjang. Para ilmuwan sudah lama mencoba menjelaskan ini. Teori yang paling populer, kita kehilangan bulu untuk mendinginkan tubuh saat berlari jauh di savana Afrika. Tapi ada masalah besar dengan teori itu. Jika kita kehilangan bulu untuk mendinginkan tubuh, kenapa kita masih punya rambut di kepala? Kepala adalah bagian yang paling terkena panas matahari langsung. Kalau pendinginan adalah tujuannya, kepala harusnya yang paling pertama tidak berbulu. Tapi justru sebaliknya, tidak ada penjelasan evolusi yang benar-benar memuaskan untuk ini. Mari kita bicara tentang kehamilan. Manusia punya periode kehamilan yang sangat aneh dibanding ukuran tubuhnya. Tapi yang lebih aneh adalah bayi manusia. Semua bayi mamalia lahir dengan kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Anak kuda bisa berdiri dan berlari dalam beberapa jam setelah lahir. Anak gajah bisa berjalan dalam 1 hari. Tapi bayi manusia? Bayi manusia adalah makhluk paling tidak berdaya di seluruh kerajaan hewan. Tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa melakukan hampir apapun selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada teori yang menyebut ini karena kepala bayi manusia terlalu besar. Harus lahir lebih awal sebelum kepala terlalu besar untuk jalan lahir. Lanjut ke otak. Otak manusia adalah anomali terbesar di seluruh kerajaan hewan. Bukan cuma besar, tapi besar secara tidak proporsional. Otak manusia menggunakan 20% dari total energi tubuh untuk organ yang beratnya hanya 2% dari berat badan. Tidak ada hewan lain yang mendekati rasio ini, dan pertumbuhannya terjadi terlalu cepat. Dalam skala evolusi, otak manusia berkembang hampir 3 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 juta tahun. Itu sangat cepat untuk standar evolusi. Sebuah makalah di jurnal Frontiers in Neuroscience menyebut kecepatan perkembangan otak manusia sebagai salah satu fenomena paling misterius dalam sejarah evolusi. Evolusi biasanya lambat dan bertahap, tapi otak manusia seperti di-upgrade secara tiba-tiba. Seperti ada yang menyentuh tombol akselerasi. Dan ada satu hal lagi tentang otak ini yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Kesadaran. Bukan sekedar kecerdasan, tapi kesadaran diri. Kemampuan untuk tahu bahwa kamu ada, untuk merenungkan keberadaanmu sendiri, untuk bertanya, kenapa aku di sini? Tidak ada makhluk lain di bumi yang melakukan ini. Lumba-lumba cerdas. Simpanse bisa belajar bahasa isyarat, gagak bisa memecahkan teka-teki kompleks, tapi tidak ada yang duduk dan bertanya tentang tujuan hidupnya. Tidak ada yang menulis puisi tentang kematian, tidak ada yang membangun agama. Kesadaran manusia bukan sekedar upgrade dari kecerdasan hewan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, dan sains belum bisa menjelaskan dari mana asalnya. Sekarang mari bicara tentang sesuatu yang lebih fisik, kromosom. Semua primata besar, simpanse, gorila, orangutan, bonobo, punya 48 kromosom. Manusia punya 46. Kita kehilangan 2 kromosom di suatu titik dalam sejarah evolusi kita. Tapi bukan kehilangan biasa. Kromosom kedua manusia terlihat seperti 2 kromosom primata yang digabungkan menjadi 1. Ada bekas jahitan di tengahnya, 2 telomer, yang seharusnya hanya ada di ujung kromosom, ditemukan di tengah kromosom kedua manusia. Ini sangat tidak biasa. Fusi kromosom seperti ini hampir tidak pernah terjadi secara alami. Dan ketika terjadi, biasanya menyebabkan masalah reproduksi serius. Tapi pada manusia, justru menjadi fondasi dari semua yang membuat kita unik. Para ilmuwan sebagian besar sepakat fusi ini terjadi. Tapi bagaimana dan mengapa fusi ini bisa terjadi secara alami tanpa menghancurkan spesiesnya masih menjadi pertanyaan. Dan ada satu anomali lagi yang jarang dibicarakan. Mata manusia. Lebih spesifik, bagian putihnya.
Semua primata lain punya mata yang hampir seluruhnya gelap. Tidak ada bagian putih yang terlihat. Ini bukan kebetulan. Pada hewan, menyembunyikan arah pandangan adalah keuntungan evolusi yang besar. Predator tidak bisa tahu kemana kamu melihat. Mangsa tidak bisa tahu kamu sedang memperhatikan mereka. Tapi manusia punya sklera, bagian putih mata, yang sangat jelas terlihat. Siapapun bisa tahu persis kemana kamu melihat, dari sudut ruangan manapun, dari jarak puluhan meter. Ini seharusnya menjadi kelemahan evolusi yang fatal. Tapi manusia justru berkembang pesat dengan mata seperti ini. Satu penjelasan yang diajukan, mata manusia berevolusi untuk komunikasi sosial, bukan untuk berburu atau bersembunyi. Kita berevolusi untuk saling membaca pikiran satu sama lain, untuk membangun kepercayaan, untuk bekerja sama di tingkat yang tidak pernah dicapai makhluk lain. Tapi ini tetap tidak menjawab pertanyaan dasarnya. Kenapa hanya manusia? Kenapa tidak ada primata lain yang mengembangkan mata putih untuk komunikasi sosial? Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang hampir tidak bisa hidup di habitat aslinya. Pikir tentang ini sebentar. Letakkan manusia telanjang di hutan Amazon, tanpa alat, tanpa pengetahuan, tanpa api. Berapa lama dia bisa bertahan? Tidak lama. Tapi letakkan simpanse di hutan yang sama, dia akan baik-baik saja. Letakkan harimau di padang savana, dia akan baik-baik saja. Setiap makhluk di bumi punya habitat asli yang cocok dengan tubuhnya. Tapi manusia? Manusia terlalu panas di daerah tropis, terlalu dingin di kutub. Kulit kita terbakar matahari. Kaki kita tidak dirancang untuk berlari di alam liar tanpa alas kaki. Kita tidak punya gigi atau cakar untuk berburu. Kita bahkan tidak bisa minum air sungai mentah tanpa sakit. Kita adalah satu-satunya makhluk yang membutuhkan teknologi hanya untuk bertahan hidup di planet yang katanya adalah rumah kita. Rumah yang asli biasanya cocok dengan penghuninya, tapi bumi dan tubuh manusia seperti tidak dirancang untuk satu sama lain. Ada seorang ilmuwan bernama Dr. Ellie Silver, seorang ekolog dan lingkungan. Pada tahun 2013, dia menerbitkan sebuah buku yang mengumpulkan semua anomali ini. Dia tidak mengklaim manusia pasti dari luar angkasa, tapi dia mengajukan pertanyaan yang sangat sulit untuk diabaikan. Jika manusia berevolusi di bumi selama jutaan tahun, kenapa tubuh kita seperti didesain untuk kondisi yang sedikit berbeda dari kondisi bumi yang sebenarnya? Gravitasi sedikit lebih rendah, sinar matahari sedikit lebih lemah, suhu rata-rata sedikit lebih sejuk. Bukan perbedaan yang drastis, tapi konsisten di hampir setiap anomali fisik yang kita punya. Dan ada satu hal terakhir, yang paling menggelitik dari semuanya. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang tidak bisa melihat matahari secara langsung. Hampir semua makhluk lain bisa. Burung menavigasi menggunakan matahari. Reptil berjemur menghadap matahari langsung. Kucing tidur di bawah sinar matahari berjam-jam. Tapi manusia, jika menatap matahari lebih dari beberapa detik, akan mengalami kerusakan mata permanen. Planet yang katanya rumah kita punya bintang yang bisa membutakan kita. Setiap makhluk yang berevolusi di bawah sinar matahari bumi selama jutaan tahun seharusnya punya adaptasi terhadap bintang itu, tapi kita tidak. Jadi, apa artinya semua ini? Apakah manusia benar-benar alien? Apakah kita dibawa ke sini dari tempat lain? Sains belum punya jawaban pasti, dan mungkin tidak akan punya dalam waktu dekat. Tapi yang jelas adalah ini. Manusia adalah anomali. Di antara semua makhluk yang pernah hidup di planet ini, tidak ada yang seperti kita. Tidak ada yang membangun kota. Tidak ada yang menulis simfoni. Tidak ada yang mengirim robot ke planet lain. Tidak ada yang berbaring di malam hari dan bertanya tentang bintang-bintang. Entah kita berevolusi di sini dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami, atau ada penjelasan lain yang belum berani kita pertimbangkan dengan serius. Yang pasti adalah satu hal. Kamu bukan makhluk biasa, dan planet ini mungkin belum sepenuhnya siap menjelaskan keberadaanmu.